Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang Persib Bandung dan juga Persebaya Surabaya, dua klub yang sibuk untuk mengontrak pemain-pemain baru sebelum dimulainya Liga 1 pada tanggal 7 Agustus nanti. Dan menurut hemat saya teman-teman, dua klub ini berhasil mendapatkan pemain-pemain baru yang sangat amat berkualitas sesuai dengan kebutuhan tim. Mungkin teman-teman bingung, kok bisa Bung Binder mengatakan seperti itu? Dan mungkin juga teman-teman berpikir Bung Binder mengatakan seperti itu untuk menyenangkan kita semua. Sama sekali tidak. Saya mengatakan seperti ini karena ini semua sesuai dengan fakta. Contoh, nah itu dia, baru datang paket tuh. Seperti biasa ya, paket tuh datang kalau nggak pagi, siang hari, nggak apa-apa, akan dibuka. Kalau nggak nanti teman-teman kan tanya, tuh bunyi bel apa tuh? Ya kan siapa yang datang? Nah, saya jelaskan biasa, ya kan antar paket kalau pagi-pagi. Jadi, jadi sempat lupa juga nih saya. Nah, jadi begini, saya berikan contoh ya tentang Persebaya Surabaya. Mereka berhasil mengontrak Flavio Silva. Ya kan, Flavio Silva ini kan merupakan top skor kedua dari Liga 1 musim lalu. Dan dia cukup konsisten dalam urusan mencetak gol bagi Persik Kediri. Dan seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa masalah utama dari Persebaya Surabaya musim lalu atau juga musim sebelumnya ada dari segi produktivitas dari striker mereka. Artinya dalam hal ini, manajemen dari Persebaya Surabaya memilih untuk mengontrak pemain baru yang sudah punya rekam jejak yang jelas sebagai striker di Liga 1. Maka itu mereka mendatangkan Flavio Silva dengan harapan Flavio Silva nanti bisa konsisten dalam urusan mencetak gol. Tapi kan bukan saja Flavio Silva yang mereka kontrak, mereka juga mengontrak pemain yang diharapkan bisa menyuplai bola kepada Flavio Silva. Siapa pemain tersebut? Yaitu Francisco Rivera. Jujur saya tidak menyangka bahwa Persebaya bisa mendapatkan Francisco Rivera karena dia adalah pemain yang tampil sangat apik musim lalu bagi Madura United. Selain Hugo Gomez, dia adalah salah satu playmaker bagi Madura United musim lalu dan juga banyak memberikan assist. Bahkan di setiap pertandingan yang minimal, Rivera ini akan memberikan 2 umpan kunci. Kadang-kadang bisa juga 1-2 assist. Jadi memang Persebaya Surabaya tidak saja mendatangkan striker, tapi juga pemain yang bisa menjadi penghubung ke lini depan. Jadi jika nanti Flavio Silva absen, ya striker lain yang main juga diharapkan bisa mendapatkan, ya istilah kerennya itu umpan-umpan manja dari Rivera. Jadi permainan dari Persebaya nanti tidak saja terfokus dalam membangun serangan dari kedua sektor sayap, enggak, harus ada pemain juga dari tengah yang bergerak. Tapi selain juga mendatangkan 2 pemain yang diharapkan bisa mengkreasi serangan bagi Persebaya, manajemen Persebaya Surabaya juga berhasil mendapatkan Mohamed Rashid. Nah, ini kan kembaran saya ya, senggol dong. Saya suka Rashid, ya, gaya permainannya, karena dia adalah tipe fighter di atas lapangan. Ini pemain yang tampaknya paru-parunya 3 nih, harus dicek. Karena napasnya tidak pernah habis pada saat dia bermain. Luar biasa, dia bisa naik untuk membantu serangan, dia bisa turun ke tengah untuk menutup ruang, dia bisa juga ikut membantu lini pertahanan. Jadi, manajemen Persebaya tidak saja berpikir untuk membuat Persebaya produktif, tapi juga berpikir agar Persebaya tidak banyak kemasukan gol. Artinya harus ada pemain yang bisa memfilter serangan dari para pemain tim lawan. Dan kita tahu masih ada Bruno Moreira. Jadi ya, kalau saya sudah bisa membayangkan sekarang, Persebaya akan menjadi tim yang kreatif musim depan, plus mereka juga berpikir tentang lini pertahanan. Walaupun menurut saya Persebaya masih perlu pemain tambahan di posisi back. Di posisi back tengah perlu. Memang ada pemain baru ya, yang mereka datangkan untuk pemain asing, saya gak begitu familiar dengan pemain tersebut. Tapi mereka perlu tambahan back tengah. Kalau bisa yang senior lah, yang sudah punya pengalaman di Liga 1. Nah, mungkin sekarang manajemen juga sedang mencari nih. Tapi mereka kalau nggak salah sudah ada Ardi Idrus juga ya. Wah, luar biasa nih. Jadi di sektor flank juga ditutup nih nanti ya. Dan di tengah masih ada Muhammad Hidayat dan Octavianus Fernando juga kalau nggak salah masih ada di depan, masih ada Kasim Botan, dan di penjaga gawang masih ada Hernando Ari kan. Ini kan Hernando Ari kan, jangan salah loh ya, pemain timnas Indonesia yang sudah punya pengalaman luar biasa loh. Ya, seandainya Hernando Ari absen, masih ada Andika Ramadhani. Jadi saya sudah bisa membayangkan bahwa Persebaya Surabaya kemungkinan besar akan bersaing di Liga 1 musim depan, apalagi mereka punya pelatih yang bagus, Paul Monster, yang filosofi permainannya itu mengandalkan progresif, passing, dan compact football. Artinya, dalam memberikan passing itu harus fokus untuk membagi bola ke depan, mencari pemain yang free, tapi dalam bertahan harus bersama-sama, harus compact. Jadi kemungkinan besar nih Persebaya akan bermain mengandalkan compact football musim depan, tapi bukan berarti mengurangi sisi kreativitas. Karena mereka punya juga banyak pemain yang bisa membagi bola ke lini depan. Nah, menarik kan ulasan saya. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang Persib Bandung. Nah, seperti itulah ulasan saya di channel YouTube Triple B ini. Dan channel YouTube Triple B ini, ya sekarang ini sudah jumlah subscribersnya sudah melewati 970.000 loh. Maka itu saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten agar channel YouTube Triple B ya sebelum akhir tahun ini sudah bisa menembus 1 juta subscribers. Dan tentu sekarang saya ingin membahas tentang Persib Bandung yang saya tahu banyak sekali
dari teman-teman yang merupakan fans dari Persib Bandung adalah subscribers dari channel YouTube Triple B, tapi saya kecewa nih dengan kalian. Mana nih jumlah subscribersnya? Iya kan, ayo dong, bikin YouTube Triple B ini menjadi 1 juta subscribers. Kan udah juara Persib Bandung, masa harus nunggu juara lagi musim depan? Wah, keceplosan nih. Wah, keceplosan nih saya nih. Karena menurut saya Persib Bandung lagi-lagi nih merupakan favorit untuk menjadi juara nih musim depan nih. Ya lihat saja, mereka perpanjang kontrak ya, manajemen perpanjang kontrak dari Boyan Hodak sampai 2026. Kemudian mereka berhasil mendapatkan Dimas Derajat. Dimas Derajat ya, walaupun musim lalu tidak produktif ya dalam urusan mencetak gol karena dia sempat cedera juga, tapi kita tahu dia adalah pemain timnas Indonesia. Dan mereka juga baru saja berhasil meminjam Adam Alis selama 6 bulan ke depan dengan opsi mengontraknya secara permanen untuk durasi 2,5 tahun. Dan mereka juga kita tahu mendapatkan beberapa pemain baru, ada Tyrone Del Pino juga yang sudah kembali dan rencananya akan menjadi bagian dari skuad Persib Bandung sebagai pemain inti. Dan memang mereka ada melepas beberapa pemain, tapi manajemen dari Persib Bandung membeli pemain-pemain sesuai dengan kebutuhan. Jadi mereka nggak mau membeli pemain yang nanti tidak akan menjadi bagian dari rencana Boyan Hodak. Nggak seperti itu. Dan feeling saya pasti manajemen dari Persib Bandung sudah berkonsultasi juga dengan Boyan Hodak. Ini cocok nggak pemain? Ini cocok nggak? Mungkin juga ada beberapa pemain yang ditolak oleh Boyan Hodak. Tapi ada beberapa pemain juga yang masih dia incar, yang dia juga ceritakan ke media bahwa juga ditolak. Yaitu pemain-pemain asing ya. Kalau pemain-pemain lokal ya, masa sih di kontak Persib Bandung nggak mau gabung ke Persib ya kan? Ini Persib ini kan seperti Real Madrid. Ya kan, siapa yang nggak mau gabung ke Persib Bandung? Ya kan, klub yang kita tahu manajemennya bagus, ya kan, gaji sejauh ini lancar, ya kan, dan kita tahu Persib Bandung adalah tim yang seperti magnet ya kan, menarik perhatian, ya kan, menarik perhatian dari masyarakat untuk menonton permainan dari Persib Bandung. Dan hari ini Piala Presiden dimulai loh. Opening match itu Persib kan, Persib lawan siapa? PSM Makassar ya. Nah, seharusnya saya yang siaran, tapi kan saya sibuk banget ya teman-teman dengan kegiatan lainnya dari kantor. Jadi memang saya sudah mengurangi juga jadwal siaran saya di Indosiar dan juga SCTV, tapi ya nanti saya akan siaran match Persib jika tidak ada perubahan, yaitu hari Senin lawan siapa tuh? Lawan Borneo FC ya, kalau nggak salah mainnya malam ya, jika tidak ada perubahan. Tapi kalau saya sibuk ya nanti saya harus cancel lagi. But anyway, saya akan selalu hadir di channel YouTube Triple B. Karena di channel inilah saya bisa bicara secara leluasa dan juga memberikan fakta-fakta kan, durasinya kan sesuka saya kan. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang biasa memberikan komentar, tapi saya berani mengatakan sekarang bahwa Persib Bandung akan merupakan salah satu calon juara dari Liga 1 musim depan. Karena mereka membeli pemain-pemain yang berkualitas, ada pemain asal Brazil di pertahanan yang akan berduet dengan Nick Kuipers. Bagus juga Nick Kuipers tidak dilepas, karena saya pernah mengatakan bahwa Nick Kuipers adalah salah satu pembelian pemain asing terbaik bagi Persib Bandung. Ini jujur saya mengatakan seperti itu. Saya tidak mengenal ya Nick Kuipers, tapi dia bagus sekali nih. Disiplin sekali. Pemainnya jangkung juga kan. Jadi sulit banget memenangi duel-duel di udara. Dan di belakang kita tahu mereka masih ada penjaga gawang asal Filipina. Cuman memang sayangnya si Fabiano Beltrame tidak diperpanjang kontraknya, dan alasannya karena yang saya baca di media bahwa Fabiano ingin dekat dengan keluarganya. Tapi ya sekarang kan dengan masuknya Adam Alis ya diharapkan bisa menutup kekosongan dari Fabiano, karena Adam Alis juga adalah pemain yang aktif bergerak ke depan. Dan kita tahu mereka masih punya Maklok, masih punya Deddy Kusnandar. Jadi sebetulnya perubahan dalam skuad Persib Bandung ini tidak terlalu signifikan, ya kecuali pemain-pemain yang memang Boyan merasa ya tidak bisa masuk ke bagian dari skemanya, ya memang harus dilepas oleh manajemen. Kan ada beberapa pemain yang memang dilepas. Kalau nggak salah Ezra juga sudah dilepas ya bersama Fitrul ya, Fitrul Dwi itu kan penjaga gawang kan. Jadi ya memang nih manajemen dari Persib Bandung ya sekarang benar-benar fokus bagaimana tim ini nanti juga bisa perform di level Asia dan juga kembali menjadi juara. Kenapa tidak? Segala sesuatunya mungkin. Walaupun kali ini kan ya formatnya regular series ya. Tapi kenapa enggak? Persib bisa menjadi juara. Karena mereka punya tim yang memang benar-benar solid, dan yang paling penting para pemain mereka harus fokus di atas lapangan. Ya kan? Dan juga jangan ya istilahnya itu gede kepala, sudah menang tahu-tahu langsung puas. Enggak bisa. Karena perjalanan musim depan itu akan lebih sulit lagi dengan banyak klub yang juga mendatangkan pemain-pemain baru. Ya kan, Bali United juga mendatangkan beberapa pemain yang berkualitas. Sama juga seperti Persis Solo, cuman kan saya nggak bisa membahas semuanya dalam satu episode kali ini ya, nanti durasinya bisa 30 menit. Jadi saya memilih untuk membahas Persebaya Surabaya dan juga Persib Bandung, yang menurut saya Persebaya Surabaya ini manajemennya benar-benar gencar nih untuk melakukan perombakan. Karena musim lalu kan kalau nggak salah sempat berada di papan bawah juga kan, tapi akhirnya kan finish sedikit ke atas ya. Dan Persib Bandung tentu ya adalah ambisi dari manajemen untuk bisa mempertahankan gelar juara. Dan saya kira bahwa Persib Bandung dengan masih punyanya David, Ciro, ada Dimas Derajat, ini juga akan memberikan kedalaman ya bagi skuad Persib Bandung. Dan di tengah kita tahu masih ada Deddy Kusnandar, kemudian masih ada Rahmat Irianto, masih ada Maklok. Ini juga menambah kedalaman mereka. Dan ya tentu kita tunggu nanti pertandingan pertama Persib lawan PSM Makassar ya. Sayangnya saya tidak bisa menonton pertandingan ini, jadi belum tentu saya memberikan ulasannya nanti sore. Tapi jika saya ada waktu, saya akan memberikan ulasannya
besok pagi sebelum besok saya siaran ini loh, pertandingan timnas lawan Kamboja loh, Piala AFF U19 itu juga seru nanti. Dan ya saya harapkan teman-teman bisa menikmati jalannya Piala Presiden hari ini, hari pertama. Dan jika teman-teman hadir di stadion, ya saya harapkan bisa tertib ya, agar ya semua yang hadir di stadion itu juga bisa menonton pertandingan dengan nyaman dan pulang dengan aman. Dan saya jujur nih teman-teman, saya sudah tidak sabar untuk menonton permainan dari Persebaya Surabaya, jujur. Karena saya melihat, waduh, ini tim ini sekarang dipenuhi oleh pemain-pemain berkualitas, pelatihnya juga bagus, Paul Munster. Dan Persib Bandung, saya juga ingin menunggu nih Dimas Derajat. Ya gimana nih nanti berkompetisi dengan David da Silva kan? Karena bagus nih, jadi ada persaingan juga di lini depan. Jadi ya David harus tetap nih gacor nih seperti musim lalu kan, sampai dia menjadi top skor membawa Persib menjadi juara. Dan Ciro kita tunggu bagaimana penampilannya. Beckham Putra saya tunggu kalau bisa dia progres ya. Dan Febri Haryadi juga saya tunggu, ayo Febri harus bisa kembali ke performa terbaiknya. Tapi Persebaya Surabaya ini menarik banget loh bagi saya. Ya kan hampir setiap hari itu saya membaca berita perlahan-lahan pemain ini masuk, pemain ini masuk, pemain ini masuk. Wah, ini udah serius banget. Dan Persib Bandung, salah satu keputusan yang benar yang dilakukan manajemen adalah mempertahankan Boyan Hodak untuk jangka waktu yang lebih lama. Dan harus sabar. Jangan nanti tiba-tiba performa dari Persib Bandung lagi gak bagus. Ya kan, nanti ada tagar Boyan out, jangan. Jadi fans dari Persib Bandung juga saya harapkan bisa sabar. Karena pelatihnya mengubah permainan dari Persib menjadi efektif, bermain sepak bola reaktif. Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, seperti Real Madrid klub ini. Ya kan, mereka gak perlu bermain sepak bola indah bersama Boyan Hodak. Yang penting mendapatkan hasil akhir yang positif, yaitu berupa kemenangan. Jadi kita tunggu saja teman-teman nanti permainan dari Persib Bandung. Kalau nggak salah jam 3:30 nanti ya live lawan PSM Makassar. Dan Persebaya Surabaya, saya sudah tidak sabar menunggu pertandingan pertama mereka di Liga 1 pada tanggal, saya lupa, tanggal 10 atau 9 Agustus nanti. Persebaya bermain match pertama mereka. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.